ucapan lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah oleh kalian kepada orang-orang yang akan meninggal. Dan ini kita bahas karena memang urutan di buku ini masalah talqin gitu ya. Jadi ya kena ditanya ya kita jawab ada yang kenapa bisa melakukan, karena ada dalil-dalil. Jadi yang melakukan itu tidak sembarangan pendapat ya ulama aja, tapi ada Qur'annya yang menjadi dasar, ada hadisnya yang menjadi dasarnya. Itu makanya menurut saya kalaupun misalnya tidak mau ya silahkan aja, tidak menjadi istilahnya itu bentrok antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kembali lagi sebaiknya kita berlapang dada, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi di dalam masalah khilafiyah. Itulah moto Majelis Ulama Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu bersama guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA, yaitu dalam kajian kitab atau buku karangan beliau langsung, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andre. Kabar Pak Ki sehat? Alhamdulillah baik. Pak Ki, alhamdulillah kita menginjak pada episode yang ke-6 hari ini Pak Ki. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini target untuk mencapai 99 episode nya Allah ridho insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dengan doa dari semuanya bisa lancar dan sukses dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itu yang kita harapkan. Amin. Pemirsa, sebenarnya mencari beliau ini sangat susah karena saking sibuknya, banyak yang memerlukan, karena beliau selain sibuk sebagai Ketua Umum MUI Kota Depok, juga membina haji dan umroh, kemudian juga dakwah bukan di Indonesia aja, bahkan di beberapa mancanegara. Jadi alhamdulillah beliau masih menyempatkan untuk hadir walaupun secara online ya Pak Ki. Jadi bisa kita serap ilmunya yang dijabarkan dari kitab-kitab beliau atau buku-buku beliau. Karangan beliau ini banyak sekali. Ini bisa dilihat di linknya di bawah ini apabila pemirsa ingin memerlukan karya-karya beliau, ya. Insya Allah bisa dilihat di link di bawah ini. Dan alhamdulillah kita berjumpa pada episode yang ke-6 ini akan membahas satu tema Pak Ki, yaitu masalah talqin, sanggahan dan jawabannya Pak Ki. Ya, temanya begitu. Ya. Masalah talqin. Silakan. Baik pemirsa, kita langsung aja pada pertanyaan Pak Ki. Silakan ditanyakan. Waktu dan insya Allah nanti guru kita akan menjelaskan secara detail. Pertanyaan begini Pak Ki. Saya pernah menyaksikan orang yang menalkinkan mayat di pekuburan. Sementara ada pula orang yang melarangnya. Bagaimanakah hukum talqin itu sebenarnya? Itu pertanyaan Pak Ki. Baik. Mohon bisa dijelaskan Pak Ki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Haji Andre yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali dalam membahas masalah-masalah keagamaan, di mana tentunya kita mudah-mudahan dengan kita memperdalam ilmu agama ini, kita ini termasuk yang dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik yang ada di kolong langit atau di dunia. Amin ya Allah. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dia dengan pemahaman yang mendalam fiddin, yang dalam masalah-masalah keagamaan. Nah, ini termasuk yang kita bicarakan ini masalah keagamaan. Pertanyaan tadi sesuai dengan dalam buku yang sedang kita kaji ini adalah sekitar masalah talqin mayat.
Jadi rupanya di tengah-tengah masyarakat kita maklumi Ada perbedaan. ada hilafiah Ya, istilahnya. khilafiyah. Bahasa Arabnya itu ada hilafiah. Satu orang mentalkinkan mayat, tapi sementara yang lain jangan. Ya, artinya dilarang, nggak boleh begitu. Nah, sehingga si penanya ini bingung, ya. Karena kadang-kadang kan yang menyuruh talkin ustadz, kiai, habaib, sementara yang melarang juga ada juga dari kalangan ustadz juga yang mungkin ya ilmunya mirip-mirip sama, sehingga si penanya ini bingung. Nah, akhirnya tanya kepada saya, yang mungkin dipandang, walaupun saya ini masih dhaif, masih awam dalam masalah agama, tapi dipandang oleh mereka dengan husnuzon, ya, positif thinkingnya kepada saya sebagai ketua umum Majelis Ulama, sebagai tadi itu dosen pasca sarjana, yang juga pimpinan perguruan tinggi atau katakanlah pondok pesantren modern Darus Shalihin. Akhirnya dia bertanya, minta, Dan banyak rujukannya kitab nih. Nah. Kitabnya banyak banget nih. Jadi Ya. wajar aja kalau tanya ke Pak Kiai. Nah, mungkin karena alasan-alasan seperti itulah akhirnya banyak bertanya, dan menurut saya karena pertanyaan ini bagus untuk supaya umat juga tahu, ya, jawaban-jawabannya, sehingga saya catat pertanyaan yang bertanya tadi dan kita masukkan ke dalam buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ya. Baik, saya akan bahas di sini sebagai jawabannya. Saya dengan tertulis dalam buku ini bahwa sebelum menjelaskan kedudukan hukum talqin, terlebih dahulu akan diterangkan pengertian talqin menurut bahasa dan agama. Ya. Yang pertama, arti talqin dalam bahasa Arab ialah tafhim. Tafhim yakni memberi paham. Ini bisa dibaca dalam kamus namanya Muhtarus Sihah halaman 603, ya. Muhtarus Sihah ini dikarang oleh imam namanya Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam kamus Al-Marbawi. Kamus Al-Marbawi ini sebuah kamus bahasa Arab Melayu, ditulis oleh ulama dari Malaysia, ya. Namanya Syekh Abdul Al-Marbawi. Beliau lulusan Al-Azhar Kairo. Beliau menulis kamus yang diberi judul nama kamusnya Al-Marbawi. Nah, di dalam kamus Al-Marbawi halaman 225, pengertian talqin beliau katakan adalah yakni mengajar atau memberi ingat. Itu pengertian talqin menurut bahasa, ya. Kemudian ada lagi kamus Al-Munjid, ya. Kamus Al-Munjid ini kamus yang sangat tebal, ya. Di dalam halaman 780, kamus Al-Munjid ini mengatakan bahwa pengertian talqin adalah memberi peringatan dengan mulut secara berhadap-hadapan, ya, mengingatkan orang, ya, katakanlah mayat itu di dalam kubur secara berhadap-hadapan. Jadi nggak ada istilah talqin mayat, Pak Andre. Orang mayatnya dikubur, kita misalnya di rumah jauh-jauhan, itu nggak ada istilah gitu. Beda dengan bacaan Al-Quran, kan kadang-kadang kita dikubur baca, kadang-kadang juga di rumah, tapi pahalanya misalnya untuk ya yang sudah meninggal itu. Tapi kalau yang namanya talqin mesti harus berhadapan dekat dengan kuburannya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, adapun arti talqin menurut istilah agama ialah a. mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang akan wafat, yaitu la ilaha illallah. Ini ada pengertian talqin, misalnya kita tuh orang sudah mau meninggal nih, mau sakaratul maut, ayo bacakan talqin. Nah, yang dimaksud dengan ketika orang yang sebelum meninggal kita bacakan talqin sama dia, itu maksudnya bacakan ucapan la ilaha illallah. Nah, ada juga ulama yang menambahkan dengan Muhammadur Rasulullah, ya. Dan saya sebagai informasi sedang menulis sudah lebih 200 halaman mengenai masalah tata cara sholat mayat gitu, ya, berdasarkan sunnah Nabi dan fatwa-fatwa ulama. Ini sedang ditulis. Nah, kita bahas mengenai kaitan dengan istilahnya bagaimana talqin kepada orang yang akan meninggal dunia itu. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Itu sedang kita tulis, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Berarti ada yang selesai. akan dan yang sudah, ya. Jadi ada yang akan meninggal, ada yang sudah meninggal. Karena ada hadis Nabi juga kan, sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Itu ada hadisnya.
Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang-orang yang di sini oleh ulama di dalam Abu Daud hadisnya ada, dan saya punya syarahnya Abu Daud namanya Aunul Ma'bud ya. Abu Daudnya hanya 2 jilid 4 juz, tapi syarahnya Aunul Ma'bud sampai 10 jilid. Itu kata-kata mautakum ay man hadarahumul wafat, jadi orang yang akan segera meninggal. Nah, jadi ucapan lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah oleh kalian kepada orang-orang yang akan meninggal, yang akan segera meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi istilah talqin dalam pengertian agama itu ada kalanya ucapan la ilaha illallah kepada orang yang akan segera meninggal. Itu yang A. Kemudian yang B, pengertian talqin juga dalam istilah agama ini mengingatkan orang yang sudah wafat, yang baru dikubur dengan beberapa hal yang penting baginya untuk menghadapi malaikat munkar dan nakir yang akan menanyainya. Ya, hukum menalkinkan mayat yang telah dikubur adalah sunat, yang mengerjakannya akan diberi pahala dan berfaedah bagi si mayat. Di bawah ini kami nukilkan beberapa fatwa ulama yang berkaitan dengan masalah hukum talqin ini sebagai berikut ya. Yang pertama, ini fatwa sunatnya talqin bukan pendapat saya ya. Artinya bukan pendapat saya sendiri, akan tapi memang ada rujukannya, ada dasarnya dalam kitab-kitab, dan ini kitab itu sudah mendunia, diakui oleh para ulama. Ya, yang pertama pendapat atau fatwa dari seorang ulama dari Mekah namanya Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati. Ya, tapi Dimyati di sini bukan Dimyati dari Depok atau yang berasal dari Karawang, bukan. Atau yang baca buku ini. Yang sedang baca buku ini bukan. Tapi ini Abi Bakri Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Makki. Pengertian Asy-Syafi'i ini maksudnya bermadhabnya Imam Syafi'i. Al-Makki ini nisbah kepada kota Mekah. Jadi beliau ini asli dari kota Mekah ya. Dalam kitab beliau yang diberi nama I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia membantu kepada para pencari ilmu. Jadi dengan kitab beliau ini mungkin membantu supaya pada paham lah. Para talib itu jamaknya talibun ya, talibin itu artinya para pencari ilmu. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 140 beliau berkata begini, wa yundabu talqinu baligin walau syahidan ba'da dabnin wa zalika liqouli ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ahwaju ma yakunul abdu ila tazkiri fi hadhil halah. Ya, fi hadhil halati kena waqaf Pak Andre. Kalau baca Arab itu kalau ketika waqaf maksudnya berhenti, itu huruf yang ada harokat ujungnya disukunkan. Di sini kan tulisannya fi hadhil halati, tapi ketika kita berhenti disukunkan jadi fi hadhil halah. Cuman kena taknya tamar butoh. Tak itu Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ada dua macam. Ada tak marbutoh, ada tak mabsutoh. Bedanya apa? Bedanya kalau tak marbutoh itu tak yang bundar, kemudian ada titik 2 di atas. Itu namanya marbutoh. Marbutoh sendiri artinya bundar. Nah, kalau tak marbutoh ketika wakaf menjadi hak. Misalnya madrasatun, kan ujungnya itu ada tak bundar, ada titik 2. Nah, ketika diwakafkan ujungnya jadi madrasah. Ya, jadi bukan madrasat, tapi madrasah. Tapi kalau mabsutoh, tak mabsutoh itu bedanya adalah tak yang panjang ya, yang kayak perahu ya, panjangnya kemudian titik 2 di atas, itu namanya mabsutoh. Nah, kalau mabsutoh ketika wakaf, ketika berhenti dia disukunkan tapi ada hamasnya. Misalnya seperti muslimat ya, hadirat ya, itu namanya tak mabsutoh. Nah, tapi kalau marbutoh menjadi hak ya, madrasah. Kemudian misalnya muslimah kalau satu orang. Nah, di sini juga fi hadhil halah. Jadi terjemahnya adalah ya, ini dalam kitab I'anatul Talibin ya, juz 2 halaman 140. Jadi artinya
dan disunatkan hukumnya menalkinkan orang mati yang sudah balik, sekalipun orang yang mati syahid sesudah dikuburkan. Ya, jadi ingat bahwa yang sudah balik ya. Yang kadang-kadang kan ada orang di kampung itu, ya khususnya di daerah Karawang saya pernah melihat itu ada yang anaknya masih kecil, belum balik, masih bayi, masih bayi, anak-anak atau? Iya anak-anak, tapi ini ditakilkan aja, padahal itu tidak perlu. Artinya sepakat ulama termasuk dalam madhab Syafi'i yang mensunatkan mentakilkan mayat itu kalau yang belum balik mah tetap nggak disunatkan mentakilkan. Ya. Jadi di sini dikatakan talqinu baligin menakilkan orang yang sudah balik, artinya sudah dewasa. Ya. Setelah dikuburkannya berdasarkan ini dasarnya liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, artinya apa? Artinya dan beri ingatlah ya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, orang yang paling perlu diberi peringatan adalah orang yang dalam keadaan serupa ini. Ini di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 140. Ini keterangannya. Setelah kami teliti, firman Allah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ya, ayat 55. Jadi firman Allah kan tadi mengutip sebagai dalil. Dalam pelajaran yang tanya jawab yang lalu Pak Andre kan telah dikemukakan bahwa Imam Syafi'i telah berkata dalam kitabnya usul fikih yang paling pertama di dunia ada itu, ya namanya kitab Ar-Risalah. Karena kitab-kitab usul fikih sebelumnya seperti Al-Waraqat, kemudian Lataiful Isyarat, kemudian usul fikih Abdul Khalaf, kemudian usul fikih yang namanya Al-Mustasfa Al-Ghazali, atau usul fikih yang beri nama Jam'ul Jawami karya As-Subki, itu semuanya di bawah atau setelah Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dikarang. Nah, itu kan di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i dikatakan bahwa ya la yahilu li ahadin ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Artinya seseorang tidak halal itu maksudnya jadi haram untuk berkata ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Kecuali harus berdasarkan dalil, yakni Alkitab yaitu Al-Qur'an, dan kemudian sunnah, hadis, ya ijma', dan qiyas ya, analog. Nah, oleh karena itu pengarang kitab Al-Talibin juga tidak gegabah. Tidak asal mengatakan sunat mentahdirkan mayat tadi, akan tapi menggunakan dasar. Dasar itu apa? Yaitu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang mana? Ini wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Artinya ingatkanlah olehmu karena peringatan itu akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Ayat Qur'annya ada dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayatnya 55. Ya. Dengan ayat ini Allah menyuruh supaya kita mengingatkan saudara-saudara kita orang mukmin. Lebih-lebih kalau peringatan ini sedang sangat diperlukan. Perkataan mukminin dalam ayat tadi kan ada ayatnya bunyinya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ada kata-kata al-mu'minin kan orang-orang yang beriman. Nah, kata-kata di sini perkataan mukminin dalam ayat ini menunjukkan umum, meliputi orang mukmin yang masih hidup dan yang sudah mati. Kan enggak begini, Allah Ta'ala enggak mengungkapkannya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mininal. Misalnya yang hal hayat yang masih pada hidup, ingatkanlah oleh kalian, kan enggak begitu. Akan tapi dengan kata-kata mukminin saja, ingatkanlah orang-orang yang beriman, berarti ini menunjukkan umum. Apakah orang yang berimannya masih hidup? Misalnya Pak Andre ini perlu saya ingatkan, ya nasihati ini supaya ibadahnya Pak Andre ini jangan sampai malas. Pemirsa jangan sampai misalnya tolabul ilminya pada
kaslan dalam bahasa Arab, atau lazy bahasa Inggrisnya, ya, pada malas. Nah, kita ingatkan bisa kepada yang hidup. Nah, mukminin juga menurut keterangan di sini bahwa bisa juga kepada orang yang sudah meninggal. Kan dia orang beriman juga. Begitu, karena dalam ayat ini tidak ada ikhtisos, kekhususan hanya untuk yang hidup aja, begitu. Nah, kemudian ayat ini cukup menjadi dalil atas sunatnya talqin, karena talqin sebagai realisasi dari arti ayat ini, yakni memberi peringatan. Nah, kaitan dengan masalah ini juga yang kedua ada ulama namanya Imam Syamsuddin Ar-Romli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, ya. Imam Syamsuddin Ar-Romli ini seorang ulama besar yang sangat terkenal di madhab Syafi'i, ya. Beliau dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, saya alhamdulillah sudah memiliki 10 jilid tebalnya. Itu di dalam kitab tersebut di dalam kitabnya beliau berkata, wa yustahabu talqinul mayit al-mukallafi ba'da tamami dafnihi li khabarin innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu yasma'u qur'ani alihim fa idan sarafu atahu malakani al-hadis. Artinya apa? Artinya dan sunat menalqinkan orang mati yang sudah dewasa setelah sempurna dikuburkannya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kubur sudah ditutup dengan tanah dan pengantar-pengantar telah berjalan pulang, maka si mayat mendengar derap sandal mereka, ya. Jadi si mayat mendengar derap sandal mereka. Bila orang sudah tidak ada lagi, maka datanglah 2 orang malaikat, ya, dan seterusnya berdasarkan hadis Nabi. Ya, ini ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj ini adalah kitab sebagai syarah dari kitab Al-Minhaj. Pak Andre, kitab Al-Minhaj itu nama lengkapnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Itu 1 jilid agak tipis, ya, kayak Fathul Mu'in kitabnya. Itu dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat 676 Hijriah. Nah, kitabnya itu kemudian diberikan syarah. Bahkan saya punya 4, ya, syarahnya dari Al-Minhaj ini. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Mughnil Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syarbini, yang ketiga namanya As-Sirajul Wahhaj yang dikarang oleh Imam Al-Gomrawi, yang keempat namanya Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Romli, ya. Jadi banyak ulama yang mensyarahi kitab Al-Minhaj itu. Nah, dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini juz 3 halaman 40 dijelaskan seperti yang telah kami bacakan tadi. Nah, setelah kami teliti, ternyata hadis ini merupakan sebuah hadis yang tidak diragukan kesohihannya. Ya, mengenai hadis yang tadi dikutip oleh Imam Syamsuddin Ar-Romli tadi itu, bahwa setelah mayat dikuburkan, kemudian orang sudah pada kembali, datanglah 2 malaikat yang akan bertanya kepada si mayat. Itu hadisnya itu setelah diteliti ternyata hadisnya betul-betul sahih, tidak diragukan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 238, dan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari yang 18 jilid tebalnya, ada di dalam jilid atau juz ke-3 halaman 449, serta ada di dalam kitab Irsyadus Sari. Ini juga Irsyadus Sari syarah Sahih Bukhari, ya, dan alhamdulillah dimiliki juga. Kalau bedanya, kalau Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sementara Irsyadus Sari ini karya Syihabuddin Al-Qastolani. Kedua-duanya ulama ahli hadis dari Mesir, ya, yang luar biasa ilmunya. Dia ada dalam juz 2 halaman 434 sampai 435. Nah, dalam hadis ini diterangkan bahwa mayat dalam kubur mendengar derap sandal para pengantar ketika mereka kembali pulang. Ini suatu dalil yang kuat bahwa mayat bila sudah dikuburkan, dikembalikan rohnya ke tubuhnya, sehingga ia mendengar mendengar derap sandal orang yang berjalan pulang. Bahkan dalam hadis Bukhari, ya, di jilid 1 halaman 238 dan hadis Muslim jilid 2 halaman 546 diterangkan bahwa pendengaran orang yang mati lebih tajam
daripada pendengaran orang yang masih hidup, sehingga ia mendengar apa yang diucapkan orang yang hidup, ya. Ya, karena pendengarannya ternyata dalam hadis Bukhari Muslim itu yang sudah mati ternyata lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Suara orang yang menalkinkan tentu saja terdengar olehnya. Dengan demikian baik sekali bila mayat itu ditalkinkan, ya. Kemudian yang ketiga, supaya lebih lengkap lagi, ya, karena ini masalah hilafiah. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya dasarnya dari kitab apa aja, kita juga kemukakan. Yang ketiga, ada seorang ulama besar namanya Imam Yusuf Al-Ardabili dalam kitabnya Al-Anwar telah berkata, beliau mengatakan wa yustahabu ayyulaqqanal baligu ba'da dafni wa yu'adal mulaqinu inda ra'sihi wa la yulaqqanu tiflu walau kana mumayyizan wa ayyaquda ba'dal faraghi sa'atan wa yaqra'a wa yastaghfiru lahu walau khatamal qur'ana fahasanun. Ya. Ini artinya adalah orang yang sudah balik, ya, bila ia mati sesudah dikuburkan sunat ditalkinkan. Orang yang menalkinkannya hendaklah duduk setentang dengan kepalanya. Anak kecil sekalipun telah mumayyiz tidak usah ditalkinkan. Mumayyiz itu mungkin sedikit perlu dijelaskan kepada pemirsa, Pak Haji Andre, adalah orang, ya, anak yang ada yang memberikan interpretasi penjelasan yang mumayyiz itu atau yang tamyiz itu man akala wahdah wa stanja wahdah, ya, artinya orang yang sudah bisa makan dengan sendirinya, bisa bersih-bersih kalau dia buang kotoran dengan sendirinya, bahkan bisa pakai baju dengan sendirinya, itu namanya mumayyiz. Jadi berarti anak ini sudah tamyiz. Nah, jadi agak dewasa lah, tapi belum sampai belum dewasa. balik. Belum balik. Itu namanya baru mumayyiz itu. Nah, anak kecil walaupun sudah mumayyiz enggak sunat ditalkinkan, ya. Di sini dikatakan wala yulaqanu tiflu walau kana mumayyizan. Jadi yang anak kecil walaupun sudah tamyiz tadi tetap tidak sunah ditalkinkan ketika dia sudah meninggal tadi. Karena belum balik. Ya? Karena belum balik, ya. Baik sekali sesudah ditalkinkan itu duduk sebentar membaca ayat Al-Qur'an dan istighfar. Ya, kalau dapat bacalah Al-Quran sehingga tamat. Hal ini adalah baik sekali. Itu dalam kitab namanya Al-Anwar juz 1 halaman 124, ya. Imam Yusuf Al-Ardabili pengarang kitab Fikih Anwar wafat pada tahun 799 Hijriah. Ini udah cukup lama, ya. Beliau memfatwakan bahwa mayat anak kecil walaupun sudah mumayyiz tidak perlu ditalkinkan. Mungkin karena ia tidak akan ditanyai oleh dua malaikat munkar dan nakir karena belum balik, belum mendapatkan taklif. Taklif itu istilah dalam ilmu fikih yang artinya belum kena beban syariat. Kalau sudah akil balik baru kan kena beban syariat. Karena dia masih belum balik, jadi enggak perlulah ditalkinkan itu. Kata Imam Yusuf Al-Ardabili, sesudah talkin sebaiknya dibacakan juga ayat-ayat Al-Quran dan istighfar. Bila sampai tamat Al-Quran 30 juz, tentu hal itu baik sekali, ya. Sejauh pentahkikan penelitian kami, Pak Andre, mengenai sunat menalkinkan mayat ini, selain dalam ketiga kitab fikih tersebut di atas, masih ingat nggak Pak Andre tiga kitab fikih tersebut di atas itu? Yang pertama kitab fikih namanya I'anatul Thalibin, ya, karya Syed Bakri Syato Adimyati Al-Maki orang Mekah tadi itu, ya. Bukan Dimyati Adipoki, orang dari Depok bukan, ya. Tapi ini Al-Maki orang Mekah. Yang kedua yang dikemukakan kan kitab namanya Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj, karya Imam Syamsuddin Ar-Romli. Yang ketiga kitab Al-Anwar karya Imam Yusuf Al-Ardabili. Nah, selain tiga kitab yang sudah sebutkan tadi, bagi pemirsa yang ingin tahu di kitab apa saja ada keterangan tentang sunatnya mentalkinkan mayat yang sudah dikubur, itu bisa juga dibaca. Yang pertama kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Syarah itu artinya komentar, ya, penjelasan. Al-Muhazzab. Al-Muhazzabnya itu adalah kitab fikih 2 jilid tebalnya karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah, diberikan syarah oleh Imam Nawawi dengan kitab namanya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ada pada juz 5 halaman 303 sampai 304. Yang kedua Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juz 3 halaman 207. Yang ketiga kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Asy-Syarbini,
juz 1 halaman 367. Yang ketiga dalam kitab Qalyubi karangan Imam Syihabuddin Al-Qalyubi juz 1 halaman 353. Yang kelima dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, Futuhatur Rabbaniyah ini tebal sekali kitabnya, 5 jilid karangan Imam namanya Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, orang Mekah juga, beliau mengarang kitab namanya Al-Futuhatur Rabbaniyah Syarah Al-Azkar Nawawiyah, itu pada juz 4 halaman 194 sampai 156. Yang keenam dalam kitab Al-Iqna. Al-Iqna ini fi halli Abi Syuja. Jadi Abu Syuja itu kan mengarang kitab namanya Ghoyah wa Takrib, yang terkenal dengan kitab Mukhtasar itu. Nah, itu diberikan syarah uraian oleh Imam Asy-Syarbini dengan kitabnya Al-Iqna. Itu ada pada juz 1 halaman 183. Kemudian yang ketujuh ada dalam kitab Tarsyihul Mustafidin karya Said Alwi bin Said Ahmad As-Saghaf, itu halaman 142. Yang kedelapan ada dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Muhammad Said, Syekh Said Muhammad dari Yaman, ini juz 2 halaman 38. Yang kesembilan ada dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah karya Imam Nawawi halaman 138. 10 Nihayatuz Zain, dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi halaman 162. Yang ke-11 dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari halaman 47 sampai 48. Yang ke-12 dalam kitab Az-Zahiratus Saminah karya Syekh Muhammad Syarwani Abdan halaman 77. Yang ke-13 Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Alamah Ali Maksum Al-Jugjawi halaman 13. Rupanya Syekh Ali Maksum Al-Jugjawi ini dari Kerapyak, Yogyakarta. Beliau pernah ngarang kitab sebelum wafat. Dan judul kitabnya yang alhamdulillah saya miliki adalah Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada pada halaman 13 tentang sunatnya mentalkinkan mayat di kubur. Di samping itu kami menemukan sebuah hadis yang dengan tegas menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh talqin kepada para sahabatnya. Dalam kitab Nailul Autor karangan seorang ulama ahli hadis bernama Imam Ali Asy-Syaukani disebutkan, An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, "Idza ana mitu fasna'uni kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna bi mautana." Faqala, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrih falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summal yaqul ya fulan bil fulana fa innahu yasma'uhu wa la yujibu." Rawahu Tabrani. Artinya dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika aku wafat hendaklah urus aku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam mengurus kita para sahabat yang wafat. Beliau Rasulullah bersabda, apabila mati salah seorang di antara saudaramu, yaitu orang Islam, dan telah didatarkan tanah di atas kuburannya, hendaklah salah seorang di antara kamu berhenti sebentar setentang kepala mayat itu. Kemudian hendaklah ia berkata, "Hai fulan, ana wanita fulan, sesungguhnya mayat itu mendengar namun ia tidak bisa menjawab." Dan seterusnya. Ini ada dalam riwayat Imam Tabrani dalam kitab Nailul Autor juz 4 halaman 138 sampai 139. Kemudian Imam Asy-Syaukani setelah mengutip hadis Abu Umamah tersebut, beliau seorang pakar hadis. Saya dalam kajian yang lalu telah kemukakan bahwa Imam Asy-Syaukani ini selain beliau ahli tafsir dengan tafsirnya namanya alhamdulillah saya punya, itu namanya Fathul Qadir, juga beliau juga mengarang hadis, koleksi hadis namanya Nailul Autor. Nah, di dalam kitab Nailul Autor di juz 4 halaman 139 kata beliau, qala al-hafiz fi talhis wa isnaduhu shalih wa qad qawwahu dia fi ahkamih. Yang artinya al-hafiz di sini walaupun al-hafidz itu artinya adalah orang yang penghafal. Tapi yang dimaksud dengan penghafal di sini bukan penghafal maksudnya Al-Qur'an, tapi al-hafidz ini al-hafidz hadis, yang menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya, di dalam kitabnya At-Talhis berkata bahwa sanad hadis ini adalah baik. Dan Imam Adiyah sungguh telah memandangnya hadis kuat dalam kitabnya Al-Ahkam, wa qawwahu dia fi ahkamihi. Dan Imam Adiyah Al-Maqdisi nama lengkapnya itu telah memandang kuat hadis ini di dalam kitab Al-Ahkamnya. Bahkan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat keterangan
hadal hadisu isnaduhu jahidun wa ayyadadhiya fi kitabaihi al-muhtarah wal ahkam. Ini ada dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 15. Artinya hadis ini sanadnya baik dan Imam Al-Diya telah memandangnya hadis kuat dalam dua kitabnya. Jadi kalau tadi kan di atas kata Asy-Syaukani dalam autor hanya kita kesannya hanya di dalam satu kitabnya aja yang namanya Ahkam, bi Ahkami dalam kitab Al-Ahkamnya. Tapi menurut keterangan dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 15 bukan hanya dikuatkan hadis ini atau dipandang kuat hadis ini oleh Imam Al-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Ahkamnya saja, akan tapi fi kitabaihi. Kitabaihi itu dalam dua kitabnya. Ya, menurut keterangan tata bahasa itu asalnya kitabaini ya, kitabun kitabain, akan tapi nunnya dibuang karena diitopatkan kepada hak domir ya. Di dalam Nazm Imriti itu ada bait yang berbunyi minal mudhofi asliti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna ya, atau dalam Alfiyah nunan tali roba tahwina aw tanwina mimma tudifu dzib katurisina. Jadi nunnya dibuang, fi kitabaihi artinya di dalam dua kitabnya. Dua kitab itu maksudnya Al-Muhtarah wal Ahkam. Yang pertama kitab Al-Muhtarah, yang kedua kitab Al-Ahkam. Nah, jadi hadis yang menyatakan bahwa kaitan dengan talqin mayat ini menurut penjelasan pakar-pakar hadis itu hadisnya adalah hadis yang baik, sanadnya baik, dan sanadnya ini dipandang kuat oleh Imam Al-Diya Al-Maqdisi dalam dua kitabnya, yang pertama Al-Muhtarah dan yang kedua kitab Al-Ahkam. Dalam hadis ini ternyata Nabi memerintahkan menakilkan, mengingatkan orang mati. Gunanya ialah untuk melancarkan jawaban menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Ya, itu kaitan dengan artinya penjelasan ulama kenapa misalnya orang yang sudah meninggal, yang sudah balik tadi kok ditalkinkan. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, baru ada sanggahan itu. Ada sanggahan. Ya, memang di masyarakat kan ada khilafiyah ya Pak Kiai. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat tuh ya. Cuman karena ada pertanyaan dari jamaah, maka perbedaan itulah kita jelaskan dasar-dasarnya dan kitabnya ya. Ya, mungkin sanggahannya bisa. Sanggahannya langsung boleh silakan. Ya, sanggahannya kan di sini kita tulis juga ya. Kami sendiri pernah berdialog dengan seorang sarjana yang anti talqin. Maksudnya yang anti talqin ini yang nggak mau. Ya, alergi lah. Yang alergi lah, nggak mau gitu mentalqin mayat itu. Dia menyanggah dan melarang orang bertalqin. Sarjana itu berkata, apa gunanya diajari lagi orang yang sudah berada di dalam kubur itu? Kalau memang dulu sewaktu di dunianya banyak berbuat dosa dan maksiat, tentu ia akan disiksa. Kalau ia orang baik-baik dan banyak ibadah, tentu akan masuk surga dengan sendirinya. Bagaimana kita dapat mengajar orang yang sudah mati, sedangkan mengajar orang yang masih hidup dan sehat, segar bugar saja sangat susah. Apalagi mengajar orang yang mati yang sudah ditimbun tanah, katanya. Itu sanggahan kepada ulama-ulama atau orang-orang yang mentalkan mayat tadi. Ya, sanggahan itu artinya pendapat lain yang tidak sepaham. Yang tidak sepaham dengan talqin itu sendiri. Tuh, ada yang di masyarakat ada yang punya bicara atau yang berkata seperti itu. Jawabannya Pak Ki? Nah, sanggahan itu perlu kita jawab supaya masyarakat juga jangan jelas. Ya, jangan bingung ya. Nah, alasannya atau kadang jawaban terhadap yang nyanggah itu bagaimana? Nah, jawabannya saya kemukakan di sini. Membacakan talqin bukan mengajarkan sebagaimana yang kita pahamkan, yaitu ya yang bukan sebagaimana yang kita pahami maksudnya, yaitu seperti mengajar anak sekolah atau mengajar ilmu tafsir, mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan ilmu kimia atau mengajarkan ilmu fisika. Membacakan talqin hanyalah sekedar mengingatkan ya. Orang yang dikubur mungkin saja lupa apa yang seharusnya dikatakan kepada malaikat munkar dan nakir, karena situasi di dalam kubur ketika itu memang benar-benar mengagetkan dia. Sebab ia baru sekali itu mencoba berbaring tidur di dalam kubur. Seperti orang yang rumahnya kebakaran, ia lupa mana anaknya dan mana bantal. Ia bermaksud menyelamatkan anaknya, tetapi yang dilarikannya keluar adalah bantal, bukan anaknya. Ini bisa terjadi. Situasi di dalam kubur lebih gawat daripada itu. Bisa membuat orang lupa akan sesuatu yang ketika di dunia sudah dihafalnya. Oleh karena itu, kita ingatkan supaya ia menjawab dengan tepat. Jangan takut dan jangan gugup
alangkah berfaedahnya talqin itu. Sama keadaannya dengan orang yang akan mati atau orang yang menghadapi kematian. Situasi ketika itu sangat gawat pula, tetapi kita diperintah oleh Rasulullah SAW supaya menalkinkan kalimah tauhid bagi orang itu. Sebagaimana tersebut dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Di Sahih Muslim juz 1 halaman 365, di dalam kitab Sunan Nasa'i juz 4 halaman 5. Ya, bila dipandang sepintas, kita memang bisa berpikir, apa gunanya, ya, apa gunanya lagi? Karena ia sudah menghadapi kematian. Kalau ia inkar ketika hidup, toh ia akan inkar juga. Dan bila ia orang baik-baik, apa gunanya diajari? Ia toh sudah biasa membaca kalimat tauhid. Ketika mau meninggal, kenapa harus diajari la ilaha illallah lagi? Ya, cara berpikir kita memang begitu. Akan tetapi cara berpikir syariat Islam bukan begitu. Talkinkanlah kepada orang yang akan mati, ya, kalimat la ilaha illallah. Kepada orang yang akan meninggal itu jangan lupa untuk mentalkinkan ya lafaz la ilaha illallah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berpikir, apa gunanya lagi mengajari orang yang sudah dikuburkan? Kalau dahulu di dunia ia banyak dosa, tentu ia akan dihukum setimpal dengan amalnya. Kalau ia orang baik-baik dan banyak amal, tentu akan masuk surga. Demikianlah cara manusia berpikir. Akan tetapi ajaran syariat Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili bukan begitu. Tetapi talkinkanlah orang yang sudah mati, meskipun ketika di dunia ia orang pandai, orang soleh. Apalagi kalau di dunianya ia tidak taat dan banyak berbuat maksiat. Singkatnya, kalau ia beragama Islam, talkinkan dan ingatkanlah dia. Imam Ibnu Taimiyah ini yang pendapatnya banyak dipegang oleh orang-orang yang anti atau yang melarang talqin, dalam kitabnya yang diberi judul Fatawa, ya, Ibnu Taimiyah berkata, menalkinkan mayat setelah selesai dikuburkan terdapat dasar kuat yang istilah bahasa Arabnya ya, sabit, ya, dari segolongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyuruhnya, seperti halnya sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan lain-lain. Ini saya kutip dalam kitab Al-Hujjah, ya, halaman 13. Demikian pula muridnya yang bernama Imam Ibnul Qayyim, ya, pengarang kitab Zadul Ma'ad itu, Fi Hadi Khairil Ibad, itu namanya Ibnul Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah. Dan beliau juga mengarang kitab namanya, judulnya sangat pendek. Alhamdulillah saya miliki baik itu Zadul Ma'ad maupun yang kitabnya yang bernama Ar-Ruh. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu khusus membuat kitab cukup tebal, judulnya Ar-Ruh, ya, Roh. Di dalam kitab Ar-Ruh itu beliau berkata, hadis talqin itu berturut-turut diamalkan tanpa diingkari dan cukup untuk dikerjakan. Baik kita tidak ada larangan untuk mengucapkan sesuatu perkataan yang menjadikan manfaat bagi mayat. Ini bisa dibaca dalam kitab Az-Zahirah halaman 86 dan baca juga Fatawa Syar'iyah juz 2 halaman 30. Nah, sebagai kesimpulan, ya, kita juga khulasoh atau kesimpulan yang penting untuk kita kemukakan, Pak Andre. Jadi yang pertama, hukum membaca talqin adalah sunat, diberi pahala bila dikerjakan, dan orang yang ditalqinkan mendapat manfaat daripadanya, ya. Berdasarkan fatwa para ulama yang terkemuka yang bersumber dari firman Allah dalam Al-Quran, ya, surat Az-Zariyat ayat 55 itu, dan sabda Rasulullah SAW dalam Al-Hadis yang dijelaskan dengan sanad yang kuat, ya, dalam keterangan yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tidak ada alasan bagi orang yang melarang talqin, ya, karena dasarnya talqin tadi dipandang kuat. Yang ketiga, masalah talqin adalah masalah khilafiyah, tidak usah di istilahnya permasalahkan secara tajam, apalagi sampai melarangnya kemudian jadi retak hubungan kita umat Islam ini. Itu saya kira, saya sebagai ketua umum Majelis Ulama, di mana di dalam MUI itu ya banyak organisasi kumpul di sana, ya. Artinya MUI. Ya di bawah MUI kan, ya dari NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Matul Anwarnya, macam-macam lah. Jadi masalah ini karena sudah dibahas oleh para ulama ratusan tahun yang lalu,
dan di masyarakat ada yang pro, ada yang kontra. Hendaknya jangan sampai dijadikan istilahnya bahan untuk jadi berantem, untuk cekcok, untuk istilahnya itu saling menjelek-jelekan. Ini saya kira masalah khilafah ini harus berlapang dada. Dan berkaitan dengan ini masalahnya Pak Andre, Majelis Ulama sendiri sudah membuat semboyan yang sangat indah. Yang perlu oleh pemirsa mungkin diketahui apa semboyan dari mulai sebenarnya MUI pusatnya sampai ke daerah, ke kota sampai ke kecamatan-kecamatan itu. Yaitu semboyannya, mari bersatu dalam akidah, mari berjamaah dalam ibadah, dan mari bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Saya kira ini indah semboyan sekali. yang indah. Semboyan yang indah sekali. Artinya kalau ada perbedaan nggak perlu jadi permusuhan. Nah itu harus tetap dalam kebersamaan. Kalau memang dia nggak mau talqin mayat, ya silahkan aja, nggak usah kepada yang lain itu, wah ini bid'ah, ini syirik, ini dolalah, neraka. Nah ini kan menjadi akhirnya. Artinya jangan diprovokasi, Pak ya. Iya, nah ini yang kita keyakinan masing-masing aja. Kalau memang nggak mau, ya silahkan aja, nggak usah ngomong begitu. Nah yang mau juga kepada yang nggak mau, yang nggak usah diejek-ejekin yang sebagainya. Jangan sampai misalnya kepada yang nggak mau talqin, wah kamu ini bagaimana sama orang tua sendiri kayak ke binatang aja ya, ketika masukin. Kalau kita kan misalnya ada kambing mati nih kan dikuburkan, kuburkan ya udah tinggalkan aja tanpa ada talqin lagi kan. Nah nggak usah dibilangin kayak gitu sehingga tidak menimbulkan istilahnya khilafiyah. Ya, nah dari pihak mereka juga yang tidak setuju, jangan kadang-kadang ngata-ngatain kepada yang suka melakukan. Akhirnya membuat ketersinggungan bagi. Menjadi tersinggung, akhirnya menjadi retak. Padahal kita pepatah ulama kita yang dari dulu berkata al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu dufun. Bahkan orang Inggris juga pernah berkata yang mengatakan united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Nah, jadi ingin kita tentunya dalam masalah khilafiyah ini, dan ini kita bahas. Jangan dikedepankan lagi ya. Khilafiyah itu jangan dikedepankan. Dan ini kita bahas karena memang urutan di buku ini masalah talqin gitu ya. Jadi ya karena ditanya ya kita jawab. Ada yang kenapa bisa melakukan? Karena ada dalil-dalil. Jadi yang melakukan itu tidak sembarangan pendapat ya ulama aja, tapi ada Qur'annya yang menjadi dasar, ada hadisnya yang menjadi dasarnya. Itu makanya menurut saya kalaupun misalnya tidak mau ya silahkan aja. Tidak menjadi istilahnya itu bentrok antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kembali lagi sebaiknya kita berlapang dada, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi di dalam masalah khilafiyah. Itulah moto Majelis Ulama Indonesia. Baik pemirsa, saya kira inilah pertanyaan masalah talqin. Jadi walaupun ada perbedaan, ada khilafiyah, insya Allah kita bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kajian Umat Bertanya, Ulama Menjawab pada episode yang ke-7 Ke-7 insya Allah Pak ya. Baik, terima kasih lagi. Sama-sama Pak ilmunya yang disampaikan, insya Allah ini buat pencerahan buat umat, insya Allah. Dan bukan di seluruh Indonesia ya, insya Allah ini dilihat seluruh dunia. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi syiar agama Islam. Amin. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.